karena kami anggap ini adalah bagian dari dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, maka beberapa hari yang lalu Saudara Rahmat, Sander dan tim saya wakil saya membuat laporan polisi. Bagaimana proses perjalanan dugaan penggelapan dana dan kemudian ada dugaan fitnah oleh pihak Sander, itu akan dijelaskan oleh Saudara Rahmat Riyadi dan Saudara Sander. Silakan, Pak. Baik, teman-teman media, terima kasih masih setia, masih menunggu kita di 3 materi preskon pada hari ini. Baik, saya langsung masuk kepada poin laporan polisi pencemaran nama baik oleh klien kami Sander Borga Gultom. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rasman tadi, awalnya klien kami sudah sangat beritikat baik, mencoba komunikasi kepada tim-tim dari Broron. Karena memang saudara Broron sendiri sudah menutup akses untuk komunikasi. Mencoba komunikasi untuk ini diselesaikan secara baik-baik. Itu dulu poin utamanya. Kemudian ditindaklanjuti melalui Pak Rasman menyampaikan video. Ini karena atas dasar kekeluargaan. Dipostinglah video. Kan begitu. Tetapi tidak ada itikat baik dari Broron. Bahkan terus membuat story-story. Sampai dengan hari ini, saya lihat video yang diposting oleh Broron sudah ditonton lebih dari 370.000 orang. Tentu ini sangat merugikan daripada klien kami. Klien kami di dalam postingan-postingan Broron dituduh beberapa poin tentang macam-macam. Pertama, dituduh menggelapkan uang sebesar $6.000. Yang kedua, dituduh menggelapkan uang sebesar 3,6 miliar. Yang ketiga, Broron mencemarkan nama baik klien kami dengan memposting kejadian atau CCTV di kantornya, di mana pada saat itu ada seorang perempuan yang mengaku sedang hamil, kemudian mencari-cari seseorang yang menurut Broron ini adalah klien kami. Kemudian Pacar dari klien kami. Iya, pacar dari klien kami. Kemudian atas postingan tersebut, karena memang Broron sejak awal dalam postingannya tidak pernah menggunakan inisial. Teman-teman semua bisa lihat. Langsung wajahnya ditampilkan, namanya disebutkan, sehingga postingan itu merujuk secara langsung kepada klien kami, yang kemudian istrinya langsung tidak terima dan menggugat cerai klien kami. Ini kondisinya teman-teman semuanya. Makanya saya bilang kepada klien, saya pikir tidak ada lagi jalur perdamaian, tetapi kita harus lawan. Kita harus segera buat laporan polisi. Tetapi klien tetap beritikat baik beberapa hari yang lalu. Kemudian kami telah membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Ada sekitar 7 postingan, yang mana postingan ini diupload oleh akun @broron dan juga Rena DF. Akun Rena DF, 2 akun ini yang terus berkolaborasi untuk mencemarkan atau menyebarkan informasi-informasi fitnah tentang klien kami. Itu yang pertama. Baru poin yang kedua, kami juga telah melaporkan saudara Broron atas dugaan tindak pidana penggelapan. Penggelapan apa yang kami sebutkan yang diduga digelapkan oleh saudara Broron ialah terkait dengan postingannya sendiri. Kalau saya sering menyebutkan kondisi ini adalah kondisi maling teriak maling, tanda kutip. Kenapa saya bilang bahwa kondisi ini adalah maling teriak maling? Sekitar 1 minggu yang lalu, Broron menuduh klien kami menggelapkan uang sahabat Lovong atau success fee, yang dimana success fee tersebut adalah sebesar $6.000. Yang kemudian Broron menyatakan bahwa sahabat Lovong tidak pernah menangani perkara atau mendampingi klien PLN. Di sini saya tidak mau membuka aib sahabat Lovong secara dalam, tetapi Broron, kami peringatkan bahwa perbuatan saudara tersebut adalah perbuatan yang memutarbalikkan fakta, bahwa saudara Broron mengetahui kemana sejatinya uang $6.000 ini. Saya berikan beberapa clue. Pertama, bahwa pada bulan Agustus
saudara Broron, ada buktinya, chattingan disampaikan kepada kami oleh klien, bertemu dengan klien kami di salah satu rest area. Kemudian pada saat itu klien kami menyerahkan uang cash. Itu yang pertama. Yang kedua, sekitar bulan September, klien kami mentransfer sejumlah uang. Sehingga jika diakumulasikan, pertemuan pertama dengan transfer itu adalah pure sebesar $6.000. $6.000 ini adalah success fee atau penghasilan sahabat law firm kantor. Pendirian firma sahabat law firm sejak awal disepakati bahwa yang namanya success fee akan dibagi secara pro rata. Penghasilan kantor akan dibagi secara pro rata. Karena memang saudara Broron dan juga Ibu Rena ini bukan merupakan lawyer, sehingga yang bekerja adalah kedua orang klien kami, Mikael dan saudara Sandi. Sehingga wajar jika pembagian seluruh pendapatan atau hasil-hasil kantor itu pembagiannya adalah setengah-setengah atau 20%, 20%, 31% dengan 29%. Sampai dengan hari ini, uang $6.000 tersebut masih dikuasai oleh Broron. Yang kami duga ini adalah perbuatan penggelapan. Sehingga untuk itu saya sebagai penerima kuasa dari klien kami, Bapak Sander dan juga Bapak Mikael, telah melaporkan saudara Broron ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan tindak pidana penggelapan. Artinya, Broron, sudahi sandiwaramu sebelum lebih dalam lagi kami gali kejahatan-kejahatanmu. Bahkan sudah ada pihak yang mend-DM Instagram saya, yaitu menyampaikan sekitar tahun 2023 sempat uang perusahaan juga diduga digelapkan oleh saudara Broron, dan sudah ada laporan polisinya di Polda Metro Jaya. Sehingga ya saudara Broron pasti tahu lah kejadian itu. Kami tidak mau terlibat yang bukan bagian dari klien kami. Tetapi jika Broron terus mengancam klien kami, kenapa tidak? Untuk kami bakal mendampingi pelapor dalam perkara tersebut untuk memenuhi atau memperjuangkan keadilan-keadilan atau dana perusahaannya. Saya pikir itu dulu poinnya, Pak. Silakan, Sander. Yang kencang suaranya. Selamat malam rekan-rekan media. Perkenalkan, saya Sander Gorga Gultom. Dalam hal ini selalu di-tag oleh akun Broron DM, @BroronDM dan @RenaDF sebagai Sander Gultom, dan nama saya selalu dipampangkan dalam beberapa postingan, yaitu surat terbuka sampai 3 kali, dan ada beberapa postingan yang tadi sudah disampaikan oleh kuasa hukum kami yang merupakan CCTV dari kantor sahabat law firm. Postingan yang memang diupload oleh akun @BroronDM dan akun @RenaDF adalah postingan-postingan yang memang secara nyata mencemarkan nama baik saya dan juga fitnah terhadap saya. Pada tanggal 31 Maret postingan ini mulai diterbit dan ditampilkan di ruangan publik serta sosial media. Sebelum itu sudah dilakukan beberapa teaser terhadap surat-surat terbuka ini, yang mana sebenarnya dugaan kami adalah untuk mengancam saya untuk bisa bertemu dengan saudara Ronald Sinaga dan juga Rena Davlina. Dan sebelum postingan surat terbuka itu saya sudah mengupayakan untuk bertemu, tapi melalui orangnya dia, dan kami memang melakukan pertemuan. Dan pertemuan tersebut secara prinsip saya tidak menemukan adanya satu proses yang memang dikehendaki oleh pihak Broron dan juga Rena DF terkait seperti apa jalan tengah dan jalan komunikasi terbaik terhadap hal ini. Lalu terbit postingan 31 Maret sampai berikutnya 4 April, yang mana dalam video tersebut saya harus dengan berat hati, saya harus dengan susah payah menjelaskan ke keluarga saya. Begitu pula istri saya, keluarga dari istri saya, keluarga dari saya pula menjelaskan hal-hal ini, yang dimana integritas saya dicaci maki di ruangan publik, yang mana saya juga sebagai suami dipertanyakan
Karena postingan-postingan yang sebenarnya tidak berdasar, baik secara hukum, baik secara fakta. Yang sebenarnya kalau kita masyarakat hukum, ayo kita dudukkan pada poin-poin penting soal apa yang sebenarnya jadi dudukan hukumnya. Berkali-kali saya jelaskan kepada keluarga saya soal hal ini, berkali-kali pula saya jelaskan kepada perantara daripada Ronald Sinaga dan Rena Davlina terhadap hal ini untuk urusan-urusan pribadi dan urusan-urusan yang memang menyerang integritas saya sebagai suami, apalagi sebagai ayah dari seorang yang anak baru lahir 3 bulan umurnya. Saya berharap konsumsi-konsumsi publik tidak dibawa ke dalam ruang, konsumsi-konsumsi pribadi tidak dibawa ke dalam konsumsi publik. Itu yang menjadi harapan saya melalui perantaranya Ronald Sinaga dan Rena Davlina. Yang saya dapatkan informasi malah hal ini yang memang jadi tujuan Ronald Sinaga serta Rena Davlina terhadap seluruh postingan tersebut. Sehingga berangkat dari sana, akhirnya saya menunjuk Pak Rasman serta Pak Rahmat dan tim untuk mewakili saya, membela dan mempertahankan integritas saya baik di keluarga saya, serta di teman-teman saya, serta di rekan supervisi saya. Yang mana sudah nyata kerugian itu saya alami. Per hari ini, tanggal 13 April 2026, saya telah menerima salinan atau fotokopi atau soft copy yang diberikan oleh kuasa hukum istri saya kepada saya bahwa sudah didaftarkan kepada IKOR permohonan cerai terhadap saya. Sehingga sudah nyata-nyata per hari ini saya menerima kerugian material, baik imaterial, kerugian waktu, baik itu tenaga serta uang juga. Yang saya pada hari ini satu irama dengan kuasa hukum saya, harus kita dudukkan pada tempat yang benar, harus kita lawan pada tempat yang benar. Adalah bahwa akibat dari tindakan Broron, maka kami menduga terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat di tingkat keluarga atau rumah tangga dari saudara Sander dan istrinya. Dan ternyata per hari ini itu sudah ada salinan soft copy yang dia terima berupa gugatan cerai dari situ. Yang seharusnya ranah ini menjadi ranah privacy, bukan menjadi ranah publik. Tapi itulah, karena itu pula maka saudara Sander dan kami sebagai tim hukum melakukan pembelaan. Yang tentu saja di luar pembelaan, kami juga memberikan dukungan moral agar saudara Sander sabar, dan dalam banyak hal seorang lawyer dan atau profesi lain banyak tentangnya. Dan di situ ada diuji kekuatan dan kemampuan kita bagaimana memanajerial sesuatu supaya kita tidak sampai rusak karena postingan atau daya gempur orang. Saya mengalami itu 4 tahun sampai hari ini. Alhamdulillah saya masih sehat, dan karena itu Sander sabar, dan kami mengingatkan agar saudara Broron untuk membangun komunikasi dengan kami dan kita cari solusi yang baik. Anda membuat laporan polisi, kami juga membuat laporan polisi. Dan kita lihat nanti, kalau saudara tidak ingin kita duduk bareng, artinya kita akan sampai pada proses peradilan. Insya Allah Ramlofong akan mengawal kasus ini sampai dengan selesai.